Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Idin. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Dengan submateri adalah yang pertama, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, instrumen hukum hak turut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga, kepentingan publik dalam suatu hak partisipasi. Dan keempat adalah keikutsertaan masyarakat dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mari kita bahas materi yang pertama adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat ditinjau melalui dua hal. Yang pertama, dari kedudukannya sebagai suatu hak, dan yang kedua, lingkupnya sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat warga negara dalam suatu pemerintahan. Nah, hak turut serta dalam pemerintahan sebagai hak asasi manusia harus dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan negara sehari-hari. Hak turut serta dalam pemerintahan itu adalah hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Hak konstitusional itu adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Sedangkan hak-hak hukum atau legal right timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hak-hak hukum adalah hak-hak yang berada di bawah aturan atau sistem hukum yang berlaku atau berdasarkan keputusan badan yang memiliki otoritas kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Hak hukum sering muncul dan berakar dari cabang-cabang ilmu hukum, baik hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan lain sebagainya, dan berbentuk peraturan, keputusan, atau peraturan kebijakan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Nah, ini adalah instrumen hukum hak turut serta dalam pemerintahan. Yang pertama adalah instrumen HAM internasional, yaitu diatur dalam DUHAM pasal 21, butir pertama menyatakan setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Kemudian, butir kedua pasal 21 DUHAM bahwa hak yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan publik. Butir ketiga pasal 21 DUHAM bahwa kehendak rakyat seharusnya menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 28D ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 41 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dan dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam pasal 43 ayat 2 ditentukan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dan ayat 3-nya menentukan bahwa setiap warga negara berhak diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Nah, ini adalah kepentingan publik dalam satu hak partisipasi. Kepentingan publik itu adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kecepatan teknologi itu maka membawa serta peningkatan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat akan informasi, khususnya adalah informasi yang menyangkut bidang pemerintahan. Sehingga kepentingan publik ini seringkali mengacu pada istilah kepentingan umum, yaitu yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, secara singkat, maka dapat diartikan sebagai hak atas kesejahteraan masyarakat umum. Nah, kepentingan publik ini juga dapat dihubungkan dengan keberadaannya sebagai sesuatu yang wajib mendasari adanya sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang berfungsi menyelenggarakan sehari-hari kehidupan masyarakat dan warga negaranya dalam yurisdiksi nasional. Nah, kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat umum adalah terminologi yang digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan masyarakat modern dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan hukum. Nah, sebagai suatu aspek kebijakan publik, maka kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai aspek pemerintahan yang relevan, baik dalam kualitas administrasi maupun hak atau kepentingan warga negara. Aspek kepentingan umum memiliki syarat keseimbangan, baik nilai-nilai pemerintahan maupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat terhadap sebuah kebijakan harus seimbang dengan kepentingan pemerintah dalam membuat satu kebijakan publik. Nah, ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, keikutsertaan masyarakat atau warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan itu dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung adalah ketika masyarakat dan warga negara terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Misalnya, pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten dan kota. Secara tidak langsung adalah ketika masyarakat dan warga negara dalam keikutsertaannya diwakili oleh anggota legislatif. Misalnya adalah ketika penyusunan undang-undang, maka masyarakat dan warga negara tidak terlibat secara langsung, tetapi keterlibatannya itu diwakili oleh anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya. Misalnya anggota DPR ya untuk menetapkan undang-undang. DPR provinsi menetapkan perda provinsi, DPR kabupaten dan kota menetapkan perda kabupaten dan kota. Itulah materi pada kali ini tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Semoga Anda dapat lebih memahami tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Ini adalah pustaka atau referensi yang saya gunakan. Nah, silakan nanti untuk lebih jelasnya dibaca dalam buku-buku ini. Selamat belajar. Terima kasih.